Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya ada menerima sebuah chat dari seorang wanita. Wanita ini tidak ingin disebutkan namanya, maka saya sebut sajalah si Nona. Di dalam chat tersebut, intinya beliau ingin melupakan masa lalunya. Ingin move on. Tapi masalahnya beliau ini bukan orang yang tipikal mudah move on. Nah, repot kan? Ingin move on, tapi tipikalnya bukan mudah move on. Kemudian kami pun saling bertukar chat, dan untuk menegaskannya, beliau juga mengirimkan video chatnya kepada saya. Atas izinnya, saya tampilkan chat ini kepada Anda, tapi namanya ditutup karena beliau tidak izinkan profilnya ditampilkan. Demikian juga video chatnya, beliau izinkan ditampilkan, tapi wajahnya ditutup. Maka seperti ini yang Anda lihat. Assalamualaikum Om Rudi. Om, kayak yang udah aku chat sebelumnya, aku mau nanya deh, gimana ya caranya biar kita bisa cepat melupakan mantan? Kasih tahu dong Om. Nah, sahabat, kita akan langsung saja masuk bagaimana ya cara move on-nya. Ini dia, cara ekstrim move on. Oke, kita kembali lagi. Sahabat, memang dalam sebuah hubungan itu pilihannya ada berlanjut atau tidak. Biasanya ketika orang sedang kasmaran, dia merasa dunia ini indah sekali. Padahal di balik itu dia sedang membuat masalah baru dalam hidupnya. Dia harus yang tadinya 100% untuk hidupnya, dia harus berbagi kepada orang lain. Yang tadi mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, kemudian dengan aktivitas-aktivitasnya, sehingga sampai tidur itu sudah 100%, dia harus bagi sekian persen untuk orang yang masuk dalam hidupnya. Nah, itu perlu perjuangan membaginya. Maka ketika orang itu pergi dari kehidupannya, dia butuh juga perjuangan untuk mengembalikan yang sekian persen yang tadi dia sudah berikan. Nah, caranya bagaimana? Saya selalu melihat dengan logika. Kita gunakan kecerdasan intelektual kita. Gini, waktu Anda bersama dia, Anda sudah korbankan sebagian pikiran Anda kepadanya. Sama seperti orang yang pertama sekali merokok, itu sebenarnya nggak nyaman. Tapi dia paksakan merokok, dia menjadi nikmat merokok. Maka ketika dia melepaskan rokok, dia pun harus berjuang untuk melepaskan nikmat itu. Sama seperti itu. Jadi ketika Anda menerima seseorang masuk dalam kehidupan Anda sudah berjuang mengorbankan sebagian dalam pikiran Anda, sebagian dalam hidup Anda. Maka sekarang saatnya Anda harus kembalikan itu lagi karena seseorang itu keluar dari kehidupan Anda. Nah, logikanya begini. Sekarang orang itu sudah keluar dari kehidupan Anda atau disebut dengan mantan. Maka untuk apa Anda mengingat seorang mantan? Anda setiap saat mengingatnya, padahal belum tentu dia mengingat Anda. Saat ini Anda menangis dan meratap di kamar Anda. Mungkin saat ini dia sedang kongko-kongko, sedang berhahaha dengan teman-temannya. Anda mengurung diri di kamar, mungkin dia sedang keluyuran, sedang mancing. Ayo, gunakan kecerdasan intelektual Anda. Sesungguhnya sebelumnya Anda juga sendiri. Kemudian Anda masukkan dia ke dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang Anda kembali sendiri. Anda hanya perlu adaptasi. Adaptasinya bagaimana? Jangan biarkan Anda menyendiri. Ayo, banyak teman-teman Anda di luar yang menunggu Anda. Tetap beraktivitas. Anda mau nangis, Anda mau menjerit, Anda mau beraktivitas, hidup Anda pasti tetap berjalan. Anda diam pun hidup Anda berjalan. Jadi seperti es batu, Anda biarkan dia tetap mencair. Maka jangan buang-buang kesempatan ini. Ayo bangkit, keluar dari kehidupan Anda sekarang. Lihat, mungkin selama ini ada orang-orang yang Anda lupakan, aktivitas-aktivitas Anda tinggalkan. Sekarang kembalilah kepada mereka.
Oke, itu gunakan kecerdasan intelektual Anda. Baru gunakan kecerdasan emosional Anda. Memang ketika kita sedang kasmaran, rasa itu lebih besar menguasai dibanding akal kita. Sehingga sampai ada pameonya, ketika kasmaran hidup itu begitu indah, yang lain dunia ini milik berdua, yang lain itu hanya numpang. Nah bayangkan, rasa itu sangat dominan. Dan lihat, mungkin ketika Anda membawanya masuk dalam kehidupan Anda lupa bahwa sebagian rasa yang harus Anda bagikan kepada teman-teman Anda berikan juga kepada Tuhan. Sehingga waktu Anda untuk teman-teman Anda tidak ada lagi. Nah sekarang rasa itu sedang kembali kepada Anda. Oke, tapi ingat, Anda tidak usah paksakan Anda melupakan dia, biar saja mengalir saja. Sekarang ambil aktivitas-aktivitas yang lain yang dulu yang menyenangkan bagi Anda. Kalau Anda senang kembali kumpul dengan teman-teman, atau Anda ingin bermain musik, buat. Anda ingin nulis, buat menulis. Jadikan peristiwa ini menjadi hal yang positif. Sehingga Anda bersyukur, oh iya ya, dulu rasanya sendiri juga kok. Sekarang saya harus adaptasi lagi untuk sendiri. Oke, di luar sana banyak teman-teman Anda yang bisa memahami rasa Anda tanpa harus menjadi kekasih Anda. Jadi sahabat-sahabat Anda itu adalah tempat-tempat yang baik sekali untuk Anda bisa curhat kepada mereka, untuk bisa meringankan rasa Anda. Oke, sekarang yang ketiga, kecerdasan spiritual. Percayalah, wahai Nona, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya dalam perencanaan Tuhan. Anda ketemu dengan seseorang juga dalam rencana Dia. Mungkin ketika Anda bersama Dia, Anda justru mengabaikan sang pemilik Anda. Anda lupa dan Anda mengurangi frekuensi pertemuan Anda dengan sang pemilik Anda. Sehingga akhirnya sang pemilik Anda menegur Anda. Kira-kira, hai Nona, kamu mulai menjauh dariku. Sekarang gara-gara orang ini engkau menjauh dariku. Maka sekarang aku tarik kembali dan aku kembalikan dia ke tempatnya supaya engkau kembali kepadaku. Ya, jadikan momen ini untuk Anda bermuhasabah, untuk Anda melihat ke dalam diri, kontemplasi. Apa sebenarnya yang Anda lakukan sehingga Tuhan memberi peringatan kepada Anda? Bersyukurlah bahwa kejadian ini Anda alami di saat Anda masih berpacaran. Anda berpisah di saat berpacaran. Bayangkan jika Anda berpisah di saat berumah tangga. Anda akan merasakan sakit yang sangat. Berpacaran hanya ikatan batin. Sedangkan kalau Anda sudah berumah tangga, Anda punya ikatan dalam hukum negara dan hukum agama. Lebih berat. Jadi Anda bersyukur Anda sudah diperkenalkan kepada manusia yang lain, Anda diajarkan bagaimana mengenal manusia yang lain, Anda diajarkan bagaimana bersikap kepada manusia yang lain. Dan sekarang saatnya itu menjadi referensi Anda untuk Anda bisa mengenal manusia yang lain lagi. Nah sekarang sahabat, Nona, coba perhatikan kembali kriteria-kriteria Anda dalam memilih pasangan. Mungkin ada kriteria yang kurang pas, sehingga Anda menjadi kurang cocok dengan, sehingga terjadi peristiwa ini. Peristiwa yang saya tidak akan ceritakan di sini. Oke? Tetap move on, tetap semangat. Ingat, orang di luar sana menunggu Anda dengan segala aktivitas Anda, dengan segala kehebatan Anda. Kembali menjadi diri Anda. Mungkin selama ini Anda sudah kehilangan jati diri Anda sudah tidak mengenal diri Anda lagi, sehingga Tuhan mengembalikan Anda ke posisi awal agar Anda kembali ke jati diri Anda. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Om. Wah, makasih banyak ya Om buat masukannya, buat infonya. Berguna banget nih buat orang-orang yang susah move on kayak aku. Makasih ya Om.